siap belajar agama hari ini? Sudah disiapkan bukunya, penanya? Ya, kita akan belajar. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih kami kembali datang di hadapan Tuhan karena kami sangat senang Tuhan menolong kami. Kami mau memulai belajar agama hari ini. Tuhan tolong Miss dan juga kami semua anak-anak yang mau belajar supaya kami boleh tetap semangat belajar dan bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan memulai belajar agama kita pada pertemuan yang kedua hari ini, tapi dengan buku cetak yang baru. Anak-anak sudah dapat semua ya? Sekarang kita membuka bersama-sama buku cetak kita di halaman yang pertama. Yuk, halaman yang pertama, bab yang pertama. Kita akan belajar tentang diriku ciptaan Tuhan. Wah, anak-anak dan juga Miss adalah ciptaan Tuhan. Ini ada lagu, nanti anak-anak boleh nyanyi ya sama-sama di rumah. Dalam lagu ini katakan bahwa burung pipit yang kecil dipelihara Tuhan. Artinya burung-burung yang ada di udara itu adalah peliharaannya Tuhan. Juga bunga baku yang ada di padang dikasihi oleh Tuhan, artinya diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak yang diciptakan yang istimewa. Oke? Kita akan membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang 1. Di situ katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya artinya pertama-tama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Nah, jadi kita nanti diciptakan pada hari yang ke-6. Oke? Kita membuka di halaman yang kedua. Anak-anak boleh buka bukunya di halaman yang kedua. Di situ ada di bagian yang pertama, aku ciptaan yang mulia. Aku ciptaan yang mulia. Anak-anak boleh baca di sini ya. Ada satu cerita ketika bangun pagi. Biasanya anak-anak kalau bangun pagi apa yang dikerjakan? Apa yang dirasakan? Misalnya ada yang bangun pagi langsung melihat keluar, wah ada matahari. Atau ada yang bangun pagi tiba-tiba meminta susu pada mama, pada papa, atau meminta coklat, meminta sarapan. Nah, jadi di sini cerita tentang seorang anak yang terbangun dari tidurnya, ya. Terus dia melihat tamannya dan menikmati sarapan yang disiapkan oleh mamanya. Oke, lanjut di gambar yang kedua, Nana boleh perhatikan. Di sini ada gambar siapa? Ada gambar Adam dan Hawa, ada ular tuh. Nah, terus ada pohon, ada burung, ada beberapa binatang ya, ada beberapa hewan yang diciptakan oleh Tuhan di sini. Nah, anak-anak masih ingat kan? Tuhan menciptakan apa saja dari hari pertama sampai hari yang kelima. Nanti hari ke-6 diciptakan manusia. Nah, ada matahari, bulan, bintang, cakrawala, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan siang, menciptakan terang, gelap. Nah, semuanya Tuhan ciptakan itu begitu indah. Semua yang ada di dunia ini, yang anak-anak lihat itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, terus kita manusia diciptakan beda dari ciptaan yang lainnya. Kalau yang lainnya diciptakan hanya dengan berfirman, maka terjadi. Tetapi ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan membentuk kita dari debu tanah dengan tangannya sendiri, terus dihembuskan napas dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa bernafas.
kita juga berbeda dari ciptaan yang lainnya, misalnya hewan, tumbuhan. Apa bedanya? Kita punya akal budi ya, karena kita adalah ciptaan yang mulia. Nah, oke. Di halaman yang ketiga, boleh dibuka halaman yang ketiga. Ada satu tugas yang anak-anak harus kerjakan ya, perhatikan ya. Di sini dikatakan tariklah garis untuk menghubungkan bagian kiri dan kanan. Apa saja yang dapat dilakukan tiap objek, misalnya ayam bisanya apa? Bisa berjalan? Bisa dong. Nah, kalau bisa berjalan berarti tarik garisnya sampai di sini berjalan. Terus ayam bisa apa lagi? Berkokok, tarik lagi garisnya. Nah, masuk ke sini. Oke. Misalnya lagi manusia bisa apa? Bisa berjalan. Manusia bisa berbicara, tarik. Manusia bisa bernyanyi, tarik. Manusia bisa berkokok. Itu enggak ya? Manusia bisa menggonggong, enggak, itu anjing. Manusia bisa makan, bisa dong, tarik, dan seterusnya nanti. Nah, terus setelah semua garisnya ditarik di sini, ada tugas bagian B. Mana yang paling banyak dilakukan oleh sesuatu, misalnya manusia lebih banyak melakukan, atau misalnya ayam, berapa yang ayam bisa lakukan, misalnya cuma 2. Kucing berapa ya, burung berapa, jadi siapa yang banyak melakukan aktivitas. Nah, terus tulis di sini. Nah, sini jawabannya ya. Baru jawabannya satu saja di sini. Baru mengapa ia dapat melakukan sesuatu paling banyak? Kenapa dia bisa melakukan banyak sekali? Apa ya? Ditulis di sini. Oke. Bagian yang kedua di halaman yang ketiga, kita juga belajar bahwa tangan Tuhan yang membentukku. Di sini kita bisa baca ya, ada satu puisi. Nah, kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, boleh dibaca ya, anak-anak boleh baca. Baru lanjut di halaman yang keempat, karena di sini ada foto seorang bayi yang baru lahir. Nah, di sini masih diceritakan bahwa Tuhan menjadikan bayi ini begitu ajaib. Coba anak-anak, waktu kita belum lahir di dunia ini, kita ada dalam perut mama. Bayangkan kita di dalam perut mama itu selama 9 bulan. Wah, mama capek-capek, kita dirawat, kita didoakan, kita dijaga, sehingga kita bisa lahir di rumah sakit, di bidang. Kita lahirnya berbeda-beda, tetapi ajaib ya kalau kita perhatikan ya. Anak-anak ini ciptaan yang mulia. Nah, terus kita dibentuk dari umur kita masih di dalam perut bayi sampai kita bisa berjalan, sampai kita sekolah hari ini. Itu semua karena Tuhan, karena papa mama juga yang sudah menjaga kita ya. Nah, artinya apa, anak-anak? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan ya. Kita tidak boleh tidak bersyukur, karena Tuhan kita itu sangat hebat ya, sangat hebat membentuk kita. Nah, terus kegiatan yang selanjutnya, kalau ada foto sendiri, misalnya ada foto satu, nanti tempel di sini ya fotonya sendiri ya, tulis namanya siapa, nama papanya atau ayahnya, terus nama ibunya, tulis di sini ya. Oke, itu kegiatan selanjutnya. Baru di bagian yang kelima, di sini cerita tentang kita dan teman-teman. Di sini dikatakan, diriku unik, temanku juga unik. Artinya semua kita yang ada di kelas, semua kita yang ada di lingkungan, kita berbeda-beda tetapi unik ya. Kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambut lurus, ada yang keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek ya.
Nah, tetapi kita semua adalah ciptaan Tuhan yang unik. Kita punya kelebihan, kita punya kelemahan. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Karena kita semua adalah istimewa. Coba bayangkan, coba lihat mereka berbeda-beda tetapi mereka bisa bermain bersama. Nah, karena mereka tahu bahwa mereka ini adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang istimewa. Oke, dilanjut di halaman yang ke-6. Nah, pelajaran yang terakhir kita, coba perhatikan ada 3 foto di situ. Ini foto waktu bayi, mungkin dia masih umur 5 bulan. Ini mungkin sudah 4 tahun, ini sudah 6 tahun. Nah, siapa yang di sini umurnya masih 5 bulan, masih bayi? Yang umurnya masih 4 tahun, yang umurnya masih 6 tahun. Nah, sudah bisa melakukan ini ya, sudah bisa menyapu, bantu papa mama. Nah, kalau udah besar, jadi kalau sudah besar kita sudah bisa membantu papa mama di rumah. Nah, tuliskan di sini apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kelemahan. Misalnya kelebihan saya itu saya bisa bernyanyi, tuliskan. Saya bisa menggambar, atau saya bisa menari. Nah, terus kelemahannya saya susah belajar. Tuliskan di sini saya susah belajar, saya masih susah untuk membaca, atau di selanjutnya saya masih susah untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, tuliskan di sini ya. Beda-beda ya kelebihan dan kekurangan atau kelemahannya. Nah, terus tuliskan apa cita-cita anak-anak. Misalnya ada yang mau menjadi dokter, tuliskan aku mau menjadi dokter, atau aku mau menjadi guru, aku mau menjadi apa lagi ya. Di sini tulis. Terus tujuannya apa? Kalau menjadi dokter, nomor D, bagian D, supaya aku bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau menjadi guru misalnya, supaya aku bisa mengajar semua anak-anak. Nah, tuliskan di sini. Baru kesimpulan dari apa yang kita pelajari, tuliskan di sini. Oke. Ini tugas yang terakhir. Nanti anak-anak bisa mewarnai dengan cantik ini ya. Jadi ini nanti dikirimkan ke Miss, difoto, dikirimkan ke grup. Ada 2 yang harus dikerjakan dan dikirim ya. Di halaman yang ke-6 dan halaman yang ke-7 hari ini boleh diserahkan. Oke. Demikian mata pelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh tanyakan lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan ajarkan kami bahwa kami semua anak-anak ciptaan Tuhan yang unik dan punya keistimewaan. Kami juga punya tugas yang akan kami kerjakan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerjakan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.